Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mustafa. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya. Saya dari SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata titik 3 tentang visi guru penggerak, di mana aksi nyata ini berkaitan dengan eksekusi prakarsa perubahan dengan pendekatan Bagja. Baik, berikut profil saya. Saya dibawahi oleh pengajar praktik Pak Arif Pranoto dan juga fasilitator Khairul Hikmah. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, saya melakukan analisis atap terlebih dahulu, di mana ini merupakan modal awal untuk memperjelas gambaran mental prakarsa perubahan yang saya susun. Selanjutnya, dari analisis atap itu akan merumuskan suatu visi, dan dari visi itu akan menghasilkan suatu prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan itu saya susun dengan menggunakan pendekatan Bagja. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut kemudian dieksekusi, dan dari eksekusi itu kemudian saya akan memberikan refleksi atas tindakan yang sudah saya lakukan. Baik, saya akan mulai dari analisis atap terlebih dahulu. Yang pertama, A, aset atau awal. Jadi saya mengajar di SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya, itu memang sekolah yang sudah berstatus SPK, Satuan Pendidikan Khusus, di mana sarana prasarana sangat-sangat diperhatikan di sekolah saya. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah soal sarana dan prasarana. Kemudian ini yang menarik, bahwa saya di lingkungan kerja saya itu dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang muda dan talenta yang luar biasa. Sehingga dalam melakukan aksi nyata ini saya tidak banyak mengalami suatu kendala. Nah, kemudian sekolah yang saya bekerja di dalamnya itu mempunyai murid-murid yang mayoritas berada di background level finansial yang menengah ke atas, seperti itu. Sehingga tantangannya adalah mereka mempunyai kecenderungan yang bermanja-manja. Ya, memang tidak semuanya, tapi cenderung seperti itu. Jadi mereka selalu mengandalkan orang lain, entah itu orang tuanya atau mungkin pembantunya dan seterusnya. Ini yang menjadi aset atau awal dari analisa yang saya lakukan. Kemudian sehingga menghasilkan suatu tantangan, ya. Tantangannya adalah bagaimana caranya agar murid-murid yang berlatar belakang ekonomi menengah ke atas itu, yang suka bermanja-manja itu, menjadi murid-murid yang berkepribadian yang kuat, mempunyai jiwa kepemimpinan terutama. Kenapa? Karena ini penting sekali menurut saya ke depannya, dalam rangka mereka mencapai suatu kebahagiaan dan juga keselamatan setinggi-tingginya di masa depan. Selanjutnya, saya membuat suatu program, di mana program ini berfokus pada pengembangan jiwa kepemimpinan dalam diri murid. Ini yang saya tuliskan dalam aksi seperti itu. Kemudian di tahapan T, pembelajaran, saya berharap dari program yang sudah dijalankan bersama ini, mereka sudah bisa mempunyai gambaran dan juga pemahaman akan pentingnya mempunyai jiwa kepemimpinan, minimal bagi diri mereka sendiri, memimpin diri mereka sendiri, ya, agar mereka bisa mencapai suatu keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depannya, seperti itu. Dari analisis atap ini kemudian saya merumuskan dan juga merevisi visi guru penggerak saya menjadi terwujudnya pemimpin yang beradab, kreatif, kolaboratif, dan berwawasan global. Memang sengaja saya tuliskan pemimpin ini karena memang menjadi fokus atau concern saya dalam mencapai suatu prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya suatu pemimpin yang beradab, kreatif, kolaboratif, dan berwawasan global. Dari rumusan visi ini kemudian saya merumuskan suatu prakarsa perubahan dengan menggunakan pendekatan Bagja, di mana prakarsa perubahan yang saya angkat adalah mengembangkan kepemimpinan murid di kelas dan juga di sekolah, seperti itu. Selanjutnya, dalam melaksanakan aksi nyata ada 3 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah perencanaan, di
di mana tahapan perencanaan ini meliputi adanya dialog ya, berawal dari diskusi kecil dengan kepala sekolah, dengan pimpinan sekolah, wakil kurikulum, wakil pemuritan, seperti itu. Dari diskusi itu alhamdulillah disepakati. Selanjutnya, diskusi itu kemudian disampaikan di forum besar kepada guru-guru yang mengajar di SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya. Setelah itu kita adakan dialog dengan murid, kita gali, kita observasi begitu dari murid seperti apa sih kepemimpinan dalam benak mereka. Setelah melakukan suatu perencanaan, kemudian kita melakukan pelaksanaan, ya kegiatan-kegiatan apa saja yang diharapkan dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan pada diri murid. Setelah itu kita melakukan refleksi. Refleksi ini bertujuan semata-mata untuk perbaikan, ya perbaikan ke depan agar kualitas pembelajaran di sekolah yang berorientasi pada murid itu akan semakin membaik. Baik, langsung saja kita ke tahapan perencanaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahapan ini ada beberapa hal yang didiskusikan dengan kepala sekolah, dengan sesama rekan guru, termasuk dengan sesama murid, seperti itu. Dan juga setelah kita cukup matang dalam melakukan perencanaan perumusan suatu kegiatan, itu kita coba melihat sekolah lain begitu. Bagaimana mereka dalam mengembangkan kepemimpinan pada diri murid melalui suatu kegiatan. Baik, kita coba akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana gambaran dari beberapa murid perihal dengan kepemimpinan. Jadi seperti apa sih kepemimpinan itu dan penting atau tidak kepemimpinan itu bagi mereka di masa depannya, dan dalam perspektif mereka kepemimpinan yang diharapkan dikembangkan dalam sehari-hari mereka bersekolah itu seperti apa. Nah, kita sama-sama simak. Ada beberapa murid yang saya minta untuk mengirimkan videonya terkait dengan kepemimpinan. Baik, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Zahra Safia Marikar Sahib dari kelas 9A. Jadi menurut saya, jiwa kepemimpinan itu sangat penting untuk diri kita sendiri, karena dengan adanya jiwa kepemimpinan dapat melatih diri kita untuk selalu berusaha agar dapat mencapai tujuan akhir kita. Dan dengan adanya jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri kita, maka bisa dipastikan orang tersebut sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri dan siap untuk menjadi pemimpin. SMP Al Azhar juga memberikan wadah untuk kami agar dapat melatih jiwa kepemimpinan melalui kegiatan pramuka, LDKS, OSIS MPK, dan struktur pengurus kelas. Saran untuk SMP Al Azhar adalah lebih diperbanyak kegiatan yang berkelompok, membuat program atau kegiatan sekolah yang secara sepenuhnya diserahkan kepada murid, misalnya mengadakan proyek sosial yang sepenuhnya diatur oleh murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, menarik sekali ya. Tadi ada saran ya dari Iva, ini murid kelas 9. Jadi menurut saya, selama ini memang sudah ada pengembangan diri kita kepemimpinan sendiri, di sekolah, karena dengan tapi adanya jiwa ada kepemimpinan penguatan di dapat sini. melatih diri kita Perlu untuk selalu dilakukan berusaha kegiatan agar yang dapat mencapai berbasis tujuan proyek, akhir terus kita. kemudian Dan dengan adanya jiwa banyak kepemimpinan yang ada di dalam diri kegiatan-kegiatan kita, yang bersifat maka kelompok. bisa Gitu, dipastikan saya orang memahami tersebut dari sudah apa bisa yang disampaikan mengendalikan oleh dirinya Iva. sendiri dan Ada siap beberapa untuk murid lagi, mencapai mari kita simak. Menurut saya, jiwa kepemimpinan sangat penting untuk kedepannya. Ada beberapa alasan mengapa jiwa kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam mencapai kesuksesan dan pertumbuhan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi orang lain. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan mampu menginspirasi orang lain dengan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Mereka mampu memotivasi tim atau kelompok untuk bergerak maju, mengatasi tantangan, dan mencapai hasil yang lebih baik. 2. Pengambilan keputusan yang baik. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani dalam situasi yang kompleks dan beragam. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik akan mengumpulkan informasi, menganalisis situasi, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak pada hasil dan kesuksesan tim tersebut. Sekolah memiliki peran penting dalam melatih jiwa kepemimpinan pada diri kita. Beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan di sekolah meliputi 1. Mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler, yaitu dengan cara bergabung dengan OSIS, MPK, dan Pramuka. Dapat memberikan kesempatan pada kita untuk belajar tentang kepemimpinan,
Di dalam organisasi tersebut, kita dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti mengatur jadwal, mengkoordinasikan anggota, mengambil keputusan, dan mengelola proyek. 2. Tugas kelompok. Sekolah sering memberikan tugas kelompok kepada siswa. Melalui tugas-tugas ini, kita dapat belajar bekerja dalam tim, mengkoordinasikan usaha bersama, memecahkan masalah, dan memimpin kelompoknya menuju pencapaian tujuan. Ada beberapa saran dan masukan dari saya untuk sekolah dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan untuk para siswa. Yang pertama yaitu dengan proyek kolaboratif antar mata pelajaran. Sekolah dapat merancang proyek kolaboratif antar mata pelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagai ide, dan memimpin dalam pencapaian tujuan bersama. Dengan mengintegrasikan keterampilan kepemimpinan dalam proyek ini, siswa akan belajar mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks nyata. 2. Pembelajaran berbasis proyek. Sekolah dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek yang melibatkan kepemimpinan. Proyek-proyek ini harus menantang siswa untuk mengambil inisiatif, mengorganisir, dan memimpin kelompok mereka sendiri. Menurut saya, jiwa kepemimpinan sangat penting untuk kedepannya. Ada beberapa alasan mengapa jiwa kepemimpinan memiliki peran yang Ya, krusial dalam mirip mencapai seperti yang disampaikan kesuksesan Viva dan tadi ya, ada pertumbuhan di beberapa hal yang berbagai bidang disampaikan, jadi kehidupan. ada pembagian Yang tugas, pertama, mengatur jadwal, menginspirasi dan tugas memotivasi orang lain. kelompok, dan juga Seorang proyek pemimpin seperti yang itu. memiliki jiwa Baik, ada satu lagi. Kemampuan organisasi untuk belajar dan menerjemahkan pembelajaran menjadi tindakan cepat adalah suatu keunggulan kompetitif utama. Sebuah kutipan kepemimpinan dari Jack Welch. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damaruning Tunggadewi. Saya adalah seorang murid dari SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Menurut saya, kepemimpinan adalah suatu fondasi dasar yang bisa kita pelajari dan asah bersama di lingkungan sekolah. Namun, kenapa sih jiwa kepemimpinan itu sangat penting untuk kedepannya? Jiwa kepemimpinan adalah karakter utama untuk manusia dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di kehidupan ini, seperti mengambil keputusan, mengerjakan pekerjaan, serta untuk pengembangan diri kita sendiri. Jiwa kepemimpinan sangat penting untuk kedepannya, karena dengan jiwa kepemimpinan, seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif serta mampu untuk membawa gerakan positif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, edukasi, dan lain-lain. Jiwa kepemimpinan juga memungkinkan seseorang untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Seorang pemimpin yang kreatif dan dapat berpikir out of the box dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, berdasarkan World Economic Forum, terdapat 15 top skills yang akan berguna pada tahun 2025. Di antara top skills tersebut, terdapat skill leadership and social influence yang menempati posisi ke-6, yang berarti skills kepemimpinan sangat penting untuk kedepannya. Seperti yang sudah saya katakan, jiwa kepemimpinan dapat kita latih dan asah bersama di lingkungan sekolah. Menurut pengalaman saya, sekolah sudah menjadi tempat untuk saya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta melatih kemampuan memimpin suatu kelompok dalam lingkungan sosial. Terdapat banyak kegiatan di sekolah yang saya rasa dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan para murid, seperti kerja kelompok, di mana para murid akan dikelompokkan untuk menggapai tujuan bersama, yaitu menyelesaikan tugas atau pembelajaran dari guru, dan akan dipimpin oleh satu ketua kelompok. Kegiatan ini sangat dapat melatih kemampuan kita seperti kemampuan kepemimpinan, bersosialisasi, mengatur emosi, kemudian negosiasi, organisasi, dan lain-lain. Selain kegiatan kerja kelompok, menurut saya mengikuti organisasi di sekolah juga dapat menumbuhkan
pasti terdapat tujuan bersama dan masalah-masalah yang akan dihadapi. Kekuatan analisis, kepemimpinan, kemudian sosialisasi, dan kemampuan untuk berpendapat akan sangat diuji jika kita mengikuti organisasi di lingkungan sekolah. Saran saya untuk sekolah supaya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan para murid secara keseluruhan adalah yang pertama, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan jiwa kepemimpinan para murid seperti organisasi pelajar dan klub sosial. Contohnya adalah OSIS, PMR, Paskibra, Pramuka, dan lain-lain. Kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan merangsang diskusi dan kolaborasi di antara siswa dan guru seperti mengadakan proyek grup dan tugas yang membutuhkan kerjasama dan lain-lain. Ketiga, mendorong siswa untuk memimpin dan mengambil inisiatif dalam berbagai kegiatan sekolah atau proyek sekolah seperti pengorganisasian acara, contohnya untuk ASIS ya, atau mengembang tanggung jawab dalam kegiatan akademik seperti belajar mengajar dan lain-lain. Contohnya adalah mungkin kita bisa kayak mengajari murid lain gitu supaya menciptakan like bond yang lebih erat di antara murid-murid dan melatih jiwa kepemimpinan kita juga. Keempat, mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, mendukung dan memperhatikan siswa dalam mencapai tujuan mereka dan membantu mereka dengan saran dan panduan yang tepat ketika mereka lulus itu jiwa kepemimpinan mereka sudah berkembang. Maksud saya untuk kayak saran dan panduan ini adalah mungkin kita kayak para guru dan orang tua serta murid bisa kayak berdiskusi kayak setelah lulus sekolah ini mereka mau ngapain sih biar mereka itu tuh kayak dapat gambaran tentang masa depan mereka dan para murid ini punya kayak goals yang mereka ingin capai gitu dan mempunyai goals adalah salah satu kiat untuk melatih jiwa kepemimpinan menurut saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Luar biasa. Kemampuan organisasi untuk belajar dan menerjemahkan pembelajaran menjadi tindakan cepat adalah suatu keunggulan kompetitif utama. Sebuah kutipan kepemimpinan dari Jack Welch. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damar Uning Tunggadewi. Saya adalah seorang murid dari SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Menurut saya, kepemimpinan adalah suatu fondasi dasar yang bisa kita pelajari dan asah bersama di lingkungan sekolah. Namun, kenapa sih jiwa kepemimpinan itu sangat penting untuk kedepannya? Jiwa kepemimpinan adalah karakter utama untuk manusia dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di kehidupan ini. Kemudian para guru dan juga saya tentu saja melakukan studi banding seperti itu. Nah, seperti ini dokumentasi tahap perencanaan dimulai dari diskusi baik online maupun offline begitu. Setelah itu ini kepala sekolah saya yang memberikan semangat, memberikan orasi, memberikan semangat, motivasi dan juga arahan kepada murid-murid semuanya akan pentingnya menjadi seorang pemimpin di masa depan. Ini waktu saya membuka diskusi terbuka dengan murid-murid di PSB begitu. Dan ini adalah kunjungan kami kepada sekolah yang kami pandang sudah baik dalam menjalankan pengembangan kepemimpinan di benak murid seperti itu. Nah, setelah perencanaan kita kemudian melakukan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita menyusun suatu kegiatan. Kegiatan ini meliputi kegiatan yang dilakukan semuanya, semua angkatan, begitu kelas 7, 8, dan juga kelas 9. Dan ada juga yang dilakukan hanya dalam satu angkatan itu. Nah, kegiatan yang dilakukan secara bersamaan itu adalah outbound kepemimpinan. Ini serentak dilakukan oleh kelas 7, 8, dan 9, semua guru juga terlibat. Nah, yang unik adalah setiap permainan itu kelompoknya itu berganti.
pemimpin kelompoknya itu berganti, sehingga dari sini mereka akan belajar bagaimana memimpin dan juga bagaimana dipimpin. Nah, kemudian untuk kelas 7 ini berfokus pada proyek lintas mapel begitu, di mana tema besarnya adalah mengkreasikan kue ulang tahun, tapi kue ulang tahunnya ini dihias dengan model sistem tata surya begitu. Kemudian untuk kelas 8 ini berfokus pada makanan olahan bioteknologi. Ini juga proyek lintas mapel begitu. Dan untuk kelas 9 ini mereka praktik menyembelih ya hewan begitu, terus kemudian mengolahnya hewan yang disembelih tadi, selanjutnya menguji apa kandungan nutrisi yang terdapat dalam hasil olahan mereka. Nah, ini semuanya kita lakukan bersama-sama setelah pelaksanaan TAS. Nah, seperti ini dokumentasi kegiatannya, ini highlight besarnya. Jadi ini adalah apresiasi dari seluruh kelompok yang sudah melakukan outbound dengan baik. Ya, kelas 7, 8, dan 9 semuanya kita berikan penghargaan begitu. Kemudian yang bawah ini adalah hasil dari kreasi kue ulang tahun dengan menggunakan model tata surya. Ini menarik sekali di kelas 7. Selanjutnya ini waktu penjurian ya, waktu kita menilai beberapa produk kreasi bioteknologi pangan di kelas 8, dan ini bagaimana keseruan kelas 9, murid-murid kelas 9 dalam memasak ya hasil ayam yang mereka sudah sembelih sebelumnya. Begitu. Semua ini dilakukan berkelompok dan masing-masing mempunyai peran sendiri dalam menjalankan proyeknya begitu. Nah, ini dokumentasi kegiatan outbound ya, ada beberapa permainan yang sudah kita lakukan ya, ada estafet air, kemudian ada estafet sarung, ada estafet bola dan seterusnya. Itu semuanya dilakukan secara bergantian untuk pemimpin kelompoknya, dan seru sekali. Semua guru, semua karyawan, semua murid terlibat di sini, dan itu luar biasa keren. Dan ini dokumentasi dari kegiatan kelas 7 yang tadi saya berkolaborasi dengan beberapa guru dalam menyusun dan juga merancang kegiatannya. Guru seni budaya dan juga guru bahasa Indonesia. Seni budaya ini berkaitan sama estetika begitu, untuk bahasa Indonesia ini berkaitan sama bagaimana mereka mempresentasikan dan juga menyusun alat dan bahan ya kan, terus kemudian menyusun prosedurnya, itu semuanya kita susun. Namun dalam pelaksanaannya tentu saja tidak hanya saya, tidak hanya guru bahasa Indonesia dan juga tidak hanya guru seni budaya, tapi semua terlibat begitu. Dan berikut ini sama ya, di kelas 8 juga sama. Jadi walaupun ini diprakarsai oleh guru IPA, matematika dan juga guru bahasa Indonesia, namun tentu saja semua berbagi tugas di sini. Ini dokumentasi kreasi produk olahan bioteknologi pangan yang mereka kreasikan sedemikian rupa, lalu kemudian mereka pamerkan. Jadi IPA di sini saya yang menyampaikan prinsip dasar dari bioteknologi pangan, kemudian matematika itu berkaitan sama kalkulasi hitung ruginya begitu, kemudian IPS ini berkaitan sama pasarnya, dan TIK ini berkaitan sama logo dari masing-masing produk. Jadi mereka selain membuat produk bioteknologi pangan, jadi mereka juga membuat brand, membuat logo dari produk yang sudah mereka kreasikan. Ini luar biasa keren dan seru juga. Nah, kalau ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh kelas 9, dimulai dari persiapan terlebih dahulu, ada beberapa yang menyampaikan pertanyaan, diskusi gitu ya. Terus kemudian setelah itu yang putra itu kita arahkan untuk menyembelih ayam. Begitu. Mereka calon pemimpin, minimal pemimpin bagi diri mereka sendiri, sehingga harus mampu untuk menyembelih ayam minimal gitu ya. Nah, kemudian setelah hewan itu disembelih, lalu mereka proses gitu ya sampai layak untuk dimasak. Nah, kemudian mereka masak bareng. Ini yang pakai merah-merah ini, mereka masak bersama. Setelah itu kegiatan lab ini untuk menguji kandungan karbohidrat, kandungan protein, kandungan lemak, ya, kandungan gula, itu semuanya dilakukan di lab. Nah, yang diuji adalah sampel dari makanan yang sudah mereka kreasikan, begitu. Selanjutnya setelah melakukan uji makanan, mereka mempresentasikan. Di tahap akhir mereka mempresentasikan, sehingga dalam proyek ini yang terlibat itu ada saya sebagai guru IPA, kemudian guru bahasa Indonesia,
dan juga guru agama karena berkaitan dengan syariat, menyembelih dan seterusnya, dan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini keterlibatannya di mana? Jadi mereka mempresentasikan dengan mukaddimah, dengan awalan, dengan introduction yang berbahasa Arab seperti itu. Jadi ini dilakukan di kelas 9. Memang ini kegiatan diprakarsai oleh guru-guru yang sebagaimana tertampil di sini, tapi tentu saja semua guru terlibat. Nah, sampailah kita di tahap akhir, tahap refleksi. Tujuan refleksi ini memang semata-mata untuk murid gitu ya. Setelah kita melakukan kegiatan proyek-proyek itu, apa pembelajaran yang kita dapatkan yang harapannya itu bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita ke depannya. Saya menggunakan model 4T dalam refleksi ini. Yang pertama adalah peristiwa. Jadi sudah dilakukan kegiatan pengembangan kepemimpinan melalui suatu proyek begitu. Perasaan saya jujur waktu perencanaan saya merasa tertantang gitu ya. Nanti bagaimana ya kegiatan ini berjalan, nanti guru-guru seperti apa responnya, nanti murid-murid seperti apa responnya. Dan dari situ kemudian saya ragukan saya abaikan saja keraguan-keraguan itu. Lalu kemudian ketika dieksekusi itu ternyata saya merasa senang gitu dan juga bangga. Ternyata anak-anak itu melebihi ekspektasi saya. Mereka luar biasa. Contoh di kelas 9, saya berpikir mungkin menu yang mereka kreasikan dari ayamnya itu mungkin akan ya menu yang simpel-simpel, ada sate atau mungkin kare. Ternyata tidak sesimpel itu. Bahkan ada beberapa yang mengambil menu luar negeri. Saya lupa namanya, tapi menu itu menu dari Prancis, chicken burger apa gitu, saya lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu luar biasa dalam hal berwawasan globalnya, begitu. Jadi ketika tahap pelaksanaan saya merasa senang dan juga sekaligus bangga tadi. Pembelajaran yang saya dapatkan dari sini, ternyata ketika kita mengembangkan jiwa kepemimpinan pada diri murid itu sekaligus mengembangkan nilai-nilai saya sebagai guru penggerak terutama. Nilai-nilai yang dikuatkan dari kegiatan ini menurut saya itu ada nilai kemandirian, itu juga dikuatkan, kemudian nilai kreativitas tentu saja setelah kegiatan selesai untuk mengisi kegiatan dilakukan kegiatan yang sangat menantang ini. Nilai kolaboratif tentu saja ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak berkolaborasi dengan semua guru dan juga semua pimpinan yang ada di sekolah saya begitu. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, ternyata berwawasan global dari anak-anak itu ternyata tidak sengaja muncul begitu, dan banyak yang seperti itu. Contoh di kelas 8 juga yang mengkreasikan produk bioteknologi itu juga menu-menu yang bersifat internasional begitu. Nah, semuanya itu merupakan nilai-nilai yang ada relevansinya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran dan juga perencanaan ke depan, ya tentu saja ada banyak hal saya yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali disempurnakan lagi dalam rangka perbaikan kualitas penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Gitu. Nah, belum selesai. Ini ada beberapa video testimoni dari guru maupun dari murid. Ini dari murid dulu. Mohon maaf tadi salah klik begitu. Ada testimoni dari murid-murid yang sudah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali sebagai guru saya yang telah mendukung saya dengan pengetahuan, bimbingan, dan inspirasi. Beliau telah membantu saya menggali potensi dan memberi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Saya akan terus mengembangkan dan menerapkan keterampilan kepemimpinan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Ali atas dedikasi dan inspirasi yang tak ternilai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Abkari Rashid Zafa Al-Habibi. Hari ini saya akan berbagi pengalaman terkait pengembangan jiwa kepemimpinan pada diri saya selama berada di lingkungan sekolah SMP Islam Al-Azhar 13. Pertama-tama, guru akan memberi amanah kepada murid untuk memimpin suatu kelompok dalam praktik. Contohnya seperti ujian praktik kemarin. Ketua dari masing-masing kelompok diberi tanggung jawab untuk memberi setiap anggotanya peran agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kedua dan terakhir,
Berhubung saya adalah ketua kelas dari salah satu kelas di sekolah, saya diberi amanah dari Pak Ali untuk memastikan kelas bisa lancar dalam proses belajar mengajar dan memastikan kelasnya tidak ada kendala sama sekali. Sekian dari berbagi pengalaman saya pada hari ini. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aurel Rizka Hayu, dan di sini saya akan berbagi sedikit cerita bagaimana sih Pak Ali dan tim guru-guru dari SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya yang mengajarkan pendidikan bagaimana membangun karakter kepemimpinan kita dari sudut pandang KIKA ya. Yang pertama, dilatih untuk belajar bertanggung jawab, seperti nggak usah yang muluk-muluk. Yang pertama sih, kita sebagai siswa tidak jauh dengan namanya tugas. Jadi guru memberikan tugas itu mengajarkan untuk kita bertanggung jawab tentang kapan waktu digunakan, kapan waktu tidaknya. Nah, tuh. Yang kedua, melatih percaya diri dengan cara apa? Seperti melakukan presentasi secara berkelompok maupun individual gitu. Biar melatih kita juga untuk mudah berkomunikasi dengan banyak orang pastinya, secara artikulasi yang jelas, pemahaman kita tentang materi tersebut, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah menginspirasi para guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya itu alhamdulillah menurut Kika ya, menginspirasi Kika. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan sepenuh hati dan yang pasti sangat sabar banget. Karena Kika juga sendiri tahu gimana teman-temannya Kika itu kayak bandelnya, nakal-nakalnya, tapi tetap mereka menjelaskan, mengajarkan materi mereka dan menyampaikan sepenuh hati mereka ingin murid-muridnya biar menjadi sukses, menjadi lebih baik seperti itu, dan kita juga mau bisa menjadi seperti mereka atau mungkin lebih baik daripada itu. Kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ali, guru-guru semua yang pernah menjadi wali kelas kita, yang pernah mengajar kita semua di SMP, atas ilmu pengetahuannya yang sudah diberikan pada kita. Mungkin ada banyak hal yang masih belum kita tahu, tapi sudah mereka kasih tahu seperti itu. Jadi sekian dari Kika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan berbagi sedikit cerita bagaimana sih Pak Ali dan tim guru-guru dari SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya yang mengajarkan pendidikan bagaimana. Ya baik, ternyata testimoni dari anak-anak itu luar biasa ya, dan sungguh melebihi ekspektasi saya begitu. Ini ada juga testimoni dari dua orang. Hai, saya Miss Devi, guru bahasa Inggris SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Dan hello, saya Ajeng Aprina, saya guru BK di SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya. Oke baik, terima kasih Bu Devi, Bu Ajeng. Ini saya mau nanya-nanya sebentar saja. Kemarin kan kita sudah melaksanakan proyek, di mana proyek-proyek itu direncanakan untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Nah, tanggapan Ibu tentang proyek kemarin seperti apa? Silakan. Boleh. Luar biasa sih, karena di luar dari saya kan baru di sini ya, baru 1 tahun, dan saya melihat benar-benar yang di sini itu sudah melampaui apa yang saya lihat di unit yang lain. Dalam artian bahwa proyek itu benar-benar dilaksanakan bukan hanya sebagai untuk memenuhi tugas, tetapi kita benar-benar ingin anak-anak berkembang dan menguasai skill yang sebelumnya mereka tidak punya. Contohnya, mereka harus terjun ke masyarakat, mereka harus melakukan wawancara, mereka harus membagi kelompoknya itu tugasnya masing-masing apa. Bahkan di salah satu proyek itu ada satu yang menjadi ketua, ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi daber dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang benar-benar harus berada di belakang layar, ada yang harus tampil di depan layar, dan itu semua dapat diatur dengan baik oleh setiap kelompok, and I think that was really amazing. Hai, saya Miss Devi, guru. Seberapa penting ya kepemimpinan itu dalam mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan yang setinggi-tingginya pada anak-anak kedepannya? It's so deep, Miss Devi. Basically kita di lingkungan terkecil saja kita kan hidup bersama-sama di kelas pun nanti ada kelompok-kelompok, dan disitulah sebenarnya kepemimpinan kita diuji. Apakah kita bisa mampu memimpin diri kita sendiri untuk survive di lingkungan yang kecil itu? Bayangkan nanti di dunia luar. Jadi hal kecil yang mereka lakukan di kelompok kecil ini sebenarnya adalah modal
sebagai apa yang mereka butuhkan nanti di masa depan yang ketika mereka harus menghadapi kelompok yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Jadi tentu saja kemampuan leadership ini yang dimupuk di SMP ini akan menjadi modal yang sangat penting dan menjadi modal kebahagiaan tentu saja, karena kalau anak-anak tidak bisa survive in the future karena ketidakmampuan mereka memimpin dirinya sendiri, memimpin teman sekitarnya, they will have trouble in the future. Oke, luar Kita biasa. garis bawahi memimpin diri sendiri ya, itu yang tujuan utama kita, yaitu adalah memimpin diri sendiri. Bagaimana caranya kita komitmen akan apa yang ingin kita lakukan, seperti itu. Jadinya kalau kita punya rencana ya kita harus berjuang, komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi mulailah untuk memimpin dirimu sendiri. Itu sih kalau dari saya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Devi, Bu Ajeng. Sehat dan bahagia selalu. Itu. Seberapa penting ya kepemimpinan itu dalam mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan yang setinggi-tingginya pada anak-anak ke depannya? It's so deep, this baby. Ya oke, dengan berakhirnya video testimoni dari dua rekan saya, maka ya berakhir juga paparan aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Tetap semangat, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.